Boleh diperkenalkan namanya, Pak? Namanya Bapak Kasyadi. Kasyadi. Lahir di langsung Alamat lengkap. Alamat lengkap sekarang Di Jawa nih. Jawa. Desa Padumasan, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Usia saat ini. Usia 47. Status perkawinannya itu sudah. Ya, kawin. Latar belakang pendidikannya. SLTA sederajat. SLTS. Berapa pertanyaan lagi? Sumber modal untuk pengembangan usaha. Sumber modal utang. Boleh dikatakan dulu modal sendiri. utang dulu awal modal niat sudah. Lama usaha berdiri 11 tahun 2011. Apakah usaha ini turun temurun? Enggak. Karena keluarga kita saudagar kain semua. Cuma saya sendiri yang ubah haluan dagang bakso. Selain di tempat ini, apa ada tempat lain untuk Bapak berjualan? Ini enggak ada. Sebelumnya sih ada, cuma karena banyak mudaratnya ya, cukup satunya aja. Apa motivasi Bapak bekerja sebagai pedagang? Mungkin ngikutin sunnah Rasul juga ya. Pekerjaan paling bagus, paling utama itu ya dagang. Mengapa Bapak memilih untuk berjualan bakso dan es campur ini? Karena kita berpikir dagangan yang mengandung unsur air, yang kebanyakan orang yang dagang pakai unsur air itu ya kebanyakan sukses gitu. Jadi kayak soto, bakso, es campur itu pokoknya ngandung air. Itu air kan sumber kehidupan kita. Mengapa Bapak memilih Pulau Lombok sebagai tempat untuk berjualan? Sebenarnya Lombok bukan pilihan sebenarnya, cuma karena istri orang sini. Jadi kita mencoba peruntungan di sini. Dari pukul berapa biasanya Bapak mulai berjualan? Buka. Iya. Bukanya jam 7:30, tutup jam 8:30 malam. Secara umum berapa keuntungan yang Bapak dapatkan dalam sehari? Kalau dalam sehari, kalau sekarang nggak bisa diprediksi, cuma masih lah ibarat kita bisa hidupin anak istri sudah biaya. Kalau untuk lebihnya saat ini masih ya kadang ada kadang enggak. Cuma karena keadaan sekarang, situasi sekarang belum stabil. Apakah ada kenaikan atau penurunan pendapatan yang Bapak rasakan saat terjadinya pandemi kemarin? Jika ada, berapa pendapatan sebelum terjadinya pandemi dan berapa pendapatan saat terjadinya pandemi? Sebenarnya kalau masalah pendapatan itu ya dampaknya tragis sekali ya. Kalau mungkin sebelum gempa atau pandemi ini kita bisa dapetin 7 per hari. Mungkin kalau untuk saat ini ya untuk mencapai 3 aja kesusahan gitu. Udah susah. Cuma ya nggak mesti, kadang ya dapat, kadang nggak mesti. Dalam macam nggak bisa dipakai rata-rata. Nggak bisa kadang nggak dipakai rata-rata. Kadang kalau hari Sabtu Minggu ya kadang ya sampai 5 juga gitu, nggak mesti. Kadang 2,5, 3 jam nggak mesti. Jadi nggak bisa dipakai rata.
keadaannya nggak stabil. Apa yang Bapak lakukan agar para pelanggan selalu merasa puas? Kalau kita ini biasanya eh, nggak mau nyalahkan orang lain ya, kita ini maunya koreksi diri sendiri, dalam artian kalau kita merasa sepi ya kita berusaha untuk apa namanya ya memperbaiki itu gitu. Ya kalau kita sih mengharapkan biasanya sih keluhan dari konsumen untuk membangun diri. Apakah ada suka dan duka yang Bapak alami selama berdagang di Pulau Lombok ini? Kalau kita suka itu kan sukanya senang sama pekerjaan yang kita tekunin. Kalau sukanya itu karena kita bukan orang asli pribumi sini, pribumi Lombok, banyak istilahnya apa ya, kejadian-kejadian yang tak anu lah, baik itu ya mungkin dunianya dunia lain. Kita ngalami banyak hal banyak hal, tapi sekarang kayaknya udah kebal. Menurut Bapak, apa yang membedakan warung Bapak ini dengan warung yang lainnya? Sehingga warung Bapak ini bisa bertahan sampai sekarang. Kalau masalah bertahan sama nggak bertahan itu Pak, kita cuma yakin aja ya, mungkin namanya orang jualan, untung rugi, rame sepi, itu semua harus dialami, seperti halnya dampak dari corona, penutupan jalan waktu di Pusuk itu. Cuma kita tidak mau mengorbankan anak buah dalam dagang. Kita yang mencoba suul khotimah, dalam artian berbaik sangka, bukan karena kusuk kita dapat rezeki kan gitu. Kita berprasangka baik aja sudah. Menurut Bapak, apa keunggulan dari bakso dan es campur yang Bapak jual ini dari warung-warung yang lainnya? Kalau keunggulan saya kira sih sama aja Mbak ya. Bakso di mana-mana itu sama aja, cuma mungkin baik sama ndaknya yang nilai itu orang lain, bukan diri kita sendiri gitu. Cuma kita nggak tahu. Ya mungkin yang kuasa masih berkendak di sini. Kalau menurut Bapak aja kekurangan dari tempat Bapak ini apa? Kalau kekurangannya tempat ini masih sewa, belum hak milik itu. Sebenarnya kita ingin ngembangin, cuma bukan hak milik. Ya takutnya namanya kita jaga perasaan dulu untuk antisipasi. Nah, sementara ya begini aja dulu. Mungkin kalau udah hak milik ya lain lagi. Biasanya ada nggak Pak yang ngeluh tentang makanan atau apanya? Kalau masalah makanannya apa yang dijual ya, itu nggak ada Mbak. Mungkin yang dikeluhkan sih mungkin seperti fasilitas yang ada di sini aja, mungkin tempat duduk, mungkin nggak ada toilet atau itu, karena ya itu kita mau bangun yang mau seperti toilet kan masih sewa juga, nggak etis juga. Untuk kedepannya Bapak mau renovasi nggak? Biar lebih baik. Kalau renovasi nggak ada, kita biarkan tempat yang begini, karena mungkin tempat ini kadang teduh atau gitu. Kalau bagi saya masalahnya kesan berjualan itu yang harus di tempat ramai. Bagi saya prinsip saya begitu. Orang nyari nafkah itu nggak harus di tempat ramai gitu. Jadi kita mencoba berusaha bertahanin yang begini. Usaha apa yang dilakukan Bapak untuk meningkatkan penjualan? Kalau usaha sih nggak ada ya, cuma kita berusaha ngalir kayak air aja sudah.
karena ini dah seperti saya bilang tadi, karena belum hak milik tempatnya ini, kita gak bisa ngembangin yang itu. Enggak kayak lakukan promosi di online. Nggak ada. Kita sempat ditawarin aplikasi juga nggak mau. Karena takutnya apa ya, di saat kita sudah istirahat dan tutup ada pesanan itu ya jadi ribet. Kita juga nggak tahu aplikasi itu cara kerjanya atau sistemnya kayak apa, kita nggak tahu, makanya kita nggak mau. Itu padahal peluangnya cukup tinggi. Bapak nggak mau coba? Sebenarnya apa, coba itu kan sistemnya kita kurang tahu kan aplikasi. Terus ini apa ini? Ada bantuan dari pemerintah. Selama ini Bapak ada nggak nerima bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan dari pemerintah dulu ya, awal-awal buka, dalam artian awal-awal buka, kebetulan kita punya teman orang berperindak, Orang mungkin apa? sebatas rombong ngejar tenda ini. Tapi sekarang mereka udah pensiun, sudah tidak ada bantuan, sudah tidak ada. Ada nggak kebijakan pemerintah yang merugikan anak penjualan dagangan? Kalau pemerintah nggak ada, Mbak. Nggak Mbak, ada. istilahnya kita tidak apa ya, belum pernah bersinggungan sama pemerintah. Secara garis besar, rintangan apa aja sih yang Bapak hadapi Kalau yang cukup mengancam? rintangan apa ya? Rintangan dalam usaha dari mana? Iya. Ya, kalau rintangan itu banyak, Pak. Cuma kita sadar ya, namanya populasi. Orang jualan juga semakin banyak gitu. Ya, kita sadarin yang itu. Sadar Saing. diri ya. Bapak punya berapa pekerja yang dikerjakan? 3 Mas. 3. Oh, dulu sampai 10 tuh. Sampai 3. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Dia cuma serius,